Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Bagaimana nih kabar para subscriberku semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberi kelancaran segala urusan serta kelimpahan rezeki ya. Seperti biasanya sebelum video ini saya lanjutkan, setelah 3 menit jangan lupa buat like, buat komen, dan juga buat share ke sosial media teman-teman semuanya, supaya teman-teman kalian semuanya juga tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Dan aktifkan juga tombol notifnya ya. Serta bagi teman-teman yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa buat subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat tuliskan kritik dan saran kalian supaya channel ini lebih maju dan juga berkembang. Wah teman-teman semuanya, di video kali ini aku masih mau ngajak teman-teman buat ngevlog bareng saya, dan kebetulan di sini saya sedang melakukan perjalanan religi, yaitu ziarah ke makam wali Allah yang berada di Demak, khususnya di Kecamatan Sayung, yaitu Syekh Abdullah Mudakir. Seperti yang teman-teman lihat, sekarang saya sudah berada di pantai dan saya sedang menuju ke lokasi. Dan konon Syekh Abdullah Mudakir ini adalah wali Allah, yaitu ulama yang sering disebut-sebut sebagai pencetak kader ulama muda di daerah Demak dan juga sekitarnya. Di kawasan Pantai Sayung Demak, jasad beliau bersemayam. Dari pinggiran garis pantai, makam beliau masih cukup menjorok ke arah tengah laut. Bahkan warga setempat mempercayai bahwa makam beliau akan terapung dan tidak akan pernah tenggelam walaupun air pasang laut tinggi. Untuk bisa tiba di lokasi, maka para wisatawan dan peziarah harus melewati jembatan penghubung yang panjangnya sekitar 700 meter dengan jembatan terbuat dari papan, dan juga kita bisa menggunakan perahu yang seperti saya tumpangi saat ini. Jadi pemandangannya seperti ini. Kita sekarang berada di tengah laut. Kita naik kapal dan per orang ini tadi cuma membayar 12.000 aja. Makamnya itu yang berada di sana. Ini rasanya benar-benar kayak di tengah-tengah samudra loh teman-teman. Pemandangan pantai yang lepas seperti itu. Oh, sebenarnya ini juga nyali ya, tapi terkesan lebih eksotis gitu sih menurut aku. Kurang lebih kita hanya membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit untuk tiba di lokasi tujuan. Dan sekarang akhirnya kita sudah mau sampai teman-teman. Baiklah, sekarang kita menepi dulu ya teman-teman, tapi hati-hati ya karena di sini anginnya lumayan lebih kencang daripada yang di daratan tadi. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di pusara Syekh Abdullah Mudakir, dan seperti inilah transformasinya. Terlihat sangat ramai pengunjung ya teman-teman. Karena kami sudah selesai berdoa dan juga tahlil bersama, maka kami sekarang akan melanjutkan perjalanan. Namun pada perjalanan kali ini kami tidak melewati jalur yang sama seperti saat berangkat tadi ya teman-teman, melainkan kami sekarang mau berkeliling mengajak teman-teman untuk melihat hutan mangrove. Penasaran kan seperti apa? Yuk disimak kembali videonya. Jangan di skip ya, karena pemandangannya akan lebih eksotis lagi dan lebih menegangkan. Siap-siap yuk. Jadi hutan mangrove ini teman-teman, konon dahulu ini adalah pemukiman warga yang juga banyak bertempat tinggal di sekitar pantai Sayung tersebut. Tapi karena erosi air laut yang kerap tinggi, akhirnya pemukiman tersebut kini sudah terendam oleh air laut. Dan sekarang ditanami mangrove oleh warga, sehingga sekarang sudah tumbuh menjadi hutan mangrove. Jantungku sudah mulai berdegup kencang ini teman-teman. Kita sebentar lagi akan memasuki kawasan hutan mangrove. Terlihat sangat sepi. Aduh, gimana ini? Nyaliku nanti kuat nggak ya?
Di sana nanti hanya ada para burung-burung yang sudah berhabitat di kawasan hutan tersebut loh teman-teman. Dan di sana juga nanti kita akan menemukan beberapa bekas rumah yang dulunya juga masih ditempati oleh beberapa warga sebelum hutan ini sudah 100% terendam oleh air seperti ini. Dan sekarang kita bisa lihat pemandangannya seperti itu teman-teman. Kita terasa berada di kawasan yang benar-benar jauh dari pemukiman warga. Ini kita kalau tidak punya nyali yang kuat, jangan pernah coba-coba untuk menelusuri ke pedalaman hutan mangrove ini ya teman-teman, karena ini kita butuh mental dan nyali yang benar-benar kuat. Tetap pantengin terus video dari saya ini ya teman-teman, dan jangan di skip karena di depan pemandangan masih lebih menegangkan lagi. Dan kita akan masuk ini ke hutan mangrove. Siap-siap teman-teman. Nanti kira-kira di dalam kita akan menemukan pemandangan apa ya. Ini saya sebenarnya sudah mulai merinding loh teman-teman. Tapi mau gimana lagi, kayaknya ini saya sudah terlanjur basah, sudah terlanjur masuk di kawasan hutan. Jadi mau balik lagi kayaknya tidak. Kita harus banyak berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa teman-teman. Hutan mangrove-nya sangat rindang ya teman-teman. Sebenarnya ini pemandangan yang sangat indah sih. Tapi entah kenapa aku kok kayaknya kalau mau kedua kali lagi ke sini saya menyerah. Yang aku takutkan itu nanti kalau ada buaya teman-teman. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena ini sebenarnya sering ya dilewati oleh para pengunjung kayak gitu. Cuman karena aku yang baru aja pertama kali kesini, jadi kok kesannya tuh kayak serem gitu loh. Tapi sebenarnya ini bagi wisatawan sangat memanjakan pemandangan banget. Nah, jadi sekarang kita mau memasuki kawasan yang dulunya itu di sini padat banget oleh pemukiman warga. Kalau yang di kawasan agak dalam ini, kata juru kuncinya emang jarang sih orang-orang yang berani gitu menelusuri sampai ke hutan yang begitu dalam kayak kami. Karena selain jalannya buntu, jadi sempit gitu loh teman-teman. Karena mangrove-nya juga sudah mulai tumbuh, jadi gangnya sempit seperti ini. Jadi kita harus sambil menyibak-nyibakkan pohon-pohon mangrove yang sudah mulai tumbuh seperti ini. Dan ini kata juru kuncinya juga termasuknya airnya itu agak surut loh teman-teman. Jadi kalau pas lagi pasang airnya bisa lebih tinggi lagi. Sepertinya kita sudah sampai di tengah-tengah hutan mangrove teman-teman, karena terlihat itu pojok-pojoknya sudah mulai buntu dan jalannya juga sudah mulai menyempit. Aduh, semakin deg-degan ini. Dan perahunya juga mulai lambat. Sebenarnya aku ingin mundur teman-teman, tapi mau gimana ini? Aku ngelihat itu kayaknya itu ada binatang, tapi nggak tahu aku itu binatang apa. Karena di air dia lari. Kalau buaya bukan sih, karena kecil, tapi nyaris kayak ular gitu deh. Jadi tadi di sini. Jadi tadi kayak lari gitu dan menghindar ketika perahu kita sudah mau nyampe. Dan itu benar-benar sangat jelas banget tadi terlihat, entah itu semacam ular atau itu ikan, aku nggak tahu, tapi kayaknya ular deh. Kalau buaya bukan karena itu kecil, dan kalau ikan pun juga bukan karena lumayan panjang juga. Tapi lumayan agak gedean dikit sih. Seperti ini sih ular kobra. Oke teman-teman, sekarang kita sudah putar halauan karena ternyata yang di tengah-tengah hutan tadi buntu, kita nggak bisa lewat. Jadi kita memutuskan untuk berbalik arah. Bagi kalian yang benar-benar mau uji nyali dan benar-benar berani datang ke sini, silahkan ya. Kalian juga bisa berlama-lama mungkin dengan bapak yang punya perahunya untuk sejenak memuaskan pemandangan gitu. Tapi kayaknya aku sudah nggak tahan lagi. Ini rasanya aku udah pengen banget keluar dari kawasan ini teman-teman.
Coba deh bayangin, kita berada di tengah-tengah hutan yang buntu dan hutan tersebut digenangi oleh air seperti ini dan di air laut ya. Coba bayangin kita mau lari kemana, misalkan kita dalam bahaya. Oh, jadi kita mengayanginya enggak ya teman-teman ya. Tapi bismillah deh, semoga kita nanti kembali dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Kita kembali menyusuri gang sempit lagi teman-teman. Oke, sekarang sudah mulai agak cepat sedikit perahu melaju. Menegangkan gak sih teman-teman? Kalau bagi kalian, coba aku ingin tahu tanggapan kalian tentang video ini. Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman ikut dengar nggak sih itu suara burung yang owak-owak kayak gitu? Itu tuh kayak burung bangau gitu loh teman-teman. Dan di situ tuh banyak banget di antara dahan-dahannya pohon mangrove itu, dan mereka bertaburan saat kedatangan perahu kita. Sepertinya para burung-burung itu merasa sangat asing dengan warga gitu ya. Jadi mereka berhamburan berterbangan ke sana kemari dan suaranya benar-benar sangat riuh banget. Jadi yang saya lingkar itu teman-teman, itu adalah bekas bangunan rumah warga yang sekarang sudah terbengkelai dan terendam oleh air laut. Jadi ini perkampungan semuanya ya teman-teman dulunya, dan sekarang sudah ditumbuhi oleh pohon mangrove dan menjadi hutan mangrove. Gimana nih teman-teman, kalau bagi kalian masih mau nggak sih melanjutkan perjalanan? Kok aku kayaknya sudah pengen menyerah, tapi penasaran juga sih sebenarnya. Emang Rono? Balik lama ya? Oh, anu aja mas, kesana aja, kesana aja mas, kesana aja, kesana. Jalurnya bu. Oh, di jalurnya. Sampai ke sana. Dan ternyata teman-teman juga pengen segera kembali gitu ya, keluar dari hutan mangrove ini. Jadi kami tadi semuanya minta putar balik gitu. Tapi ternyata kata bapaknya yang sering kali melewati sini, kayak juru kuncinya gitu, kita nanti ada tembusannya, jadi nggak buntu, ada jalurnya gitu. Jadi sekarang kita mau masuk ke kawasan yang ada masjid terendam oleh air ini teman-teman. Jadi kita sekarang mau masuk ke pemukimannya yang berikutnya. Nah, oh ternyata masih ada perahu. Aduh, alhamdulillah hatiku mulai plong ini teman-teman, lega. Sedang apa ya mereka? Oh ternyata mereka sedang ini nangkap burung ya. Oh iya ya, kok berani ya? Iya karena warga di situ sih, jadi mungkin udah terbiasa gitu. Jadi udah dianggap lah itu kayak rumah mereka gitu. Tapi bagi kita yang mungkin yang pendatang, bukan asli orang sini, rasanya tuh bener-bener ya Allah ini butuh nyali banget gitu loh. Nah sekarang kita akhirnya sudah sampai di pemukiman warga yang ada masjidnya dan terendam oleh air laut ini teman-teman. Bisa dilihat ya tadi. Sangat sayang sekali ya teman-teman, bangunannya sebenarnya masih bagus, tapi ya kayak gitu deh teman-teman, karena sudah terendam oleh air laut, jadi ya mau tidak mau harus lewat lagi sono penghuni. Dan di depan itu adalah rumah warga yang tersisa teman-teman. Warga tersebut masih bertahan dan memilih tinggal di atas air laut yang selalu naik ketinggiannya seperti itu teman-teman. Kalau jadi aku sih, wah lebih baik aku mundur aja deh. Padahal ini posisinya berada di tengah-tengah lautan, walaupun tepatnya di pinggiran hutan mangrove, tapi tetap aja ya ini sangat riskan apabila kita tinggal di tempat yang seperti ini. Dan sepertinya itu di depan lagi masih ada rumah yang tersisa juga, dan oh ternyata benar ini juga masih ada penghuninya. Warga masih memilih bertahan di rumah tersebut ya teman-teman, karena mungkin ya banyak faktor yang harus membuat mereka tetap bertahan di atas
air laut seperti ini, kita wajib bersyukur teman-teman, karena kita masih diberikan tempat tinggal yang aman, yang jauh dari mara bahaya, bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita tinggal di atas laut kayak gini, sebenarnya ini resiko banget gitu loh. Akhirnya kita sekarang sudah sampai di pintu keluar dari hutan mangrove teman-teman, dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan pulang menuju ke daratan. Tapi sebelum sampai di sana kita juga harus menyeberangi lautan yang sangat luas seperti ini. Pemandangannya sangat lepas banget ya teman-teman. Bagaimana nih kalian, sangat penasaran gak sih untuk datang ke sini? Nah, ini juga dulunya adalah jembatan penghubung yang menghubungkan dari daratan menuju hutan mangrove. Tapi karena air laut selalu pasang, akhirnya sekarang jembatannya sudah tenggelam dan sudah tidak bisa difungsikan kembali. Butuh waktu sekitar 15 menit dari pintu keluar hutan mangrove tadi menuju ke daratan. Dan akhirnya sekarang kita sudah mau sampai di daratan teman-teman. Kita sekarang mau mentas. Kibis arep mentas. Selamat. Makasih Mas yo. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di daratan dengan selamat dan sukacita. Sungguh perjalanan yang sangat menegangkan dan juga penuh perjuangan ya teman-teman. Sangat menyenangkan juga sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir asik juga sih. Tapi kayaknya kalau 2 kali lagi kesini masih berani nggak ya? Baiklah teman-teman, karena kita semuanya sekarang sudah tiba di daratan, jadi aku mau akhiri video vlog pada hari ini. Dan sebelum video ini saya akhiri, jangan lupa buat like, buat komen, dan juga buat share ke sosial media teman-teman semuanya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Saya Channel Ani, salam cantik Natura Indonesia. Bye-bye.